Kali ini saya akan membahas alur cerita film yang berjudul Code 8 atau Kode 8. Kode 8 ini adalah film fiksi ilmiah Kanada yang ditulis dan disutradarai oleh Jeff Chen. Film ini menceritakan seorang pria dengan kekuatan super yang bekerja dengan sekelompok penjahat untuk mengumpulkan uang guna membantu ibunya yang sakit. Film ini adalah versi panjangnya dari film pendek tahun 2016 dengan judul yang sama. Bagaimana dengan kelanjutan filmnya? Langsung saja saya ceritakan. Pada awal abad ke-20, publik menjadi sadar akan orang-orang dengan kemampuan manusia super yang dikenal sebagai powers, sehingga pemerintah mengeluarkan undang-undang yang mewajibkan semua powers untuk mendaftarkan kemampuan mereka. Mereka dengan cepat menjadi komponen kunci ekonomi, terutama dalam membangun Lyon City sebagai City of Tomorrow. Ketika revolusi industri kedua dimulai, kekuasaan terpinggirkan dalam menghadapi mekanisasi yang meningkat, yang menyebabkan prasangka buruk saat mereka menjadi warga negara kelas 2. Pada tahun 1990-an, sindikat kejahatan yang dikenal sebagai The Truth telah membanjiri jalanan dengan obat adiktif yang bernama PCK, yang dibuat dari cairan tulang belakang powers untuk diperdagangkan. Departemen kepolisian mulai menggunakan drone canggih yang bernama Guardians dengan perangkat lunak pengenal wajah untuk memerangi kejahatan terkait kekuasaan sementara larangan powers yang diperdebatkan di seluruh kota. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama Connor, listrik kelas 5. Connor ini memiliki kekuatan elektrokinetik atau disebut juga dengan kekuatan listrik. Di sini terlihat Connor sedang merawat ibunya yang bernama Mary, seorang kairo atau kairokinetik. Ibunya ini menderita kanker otak yang menyebabkan kemampuannya kadang-kadang bertindak tidak menentu. Connor yang pernah melamar pekerjaan di banyak perusahaan menerima kembali surat lamarannya yang berisikan penolakan. Hingga pada suatu hari, Connor pergi ke suatu perusahaan ingin melamar pekerjaan. Saat mengisi formulirnya, Connor bingung menjawab pertanyaan yang menyatakan apakah kamu memiliki kekuatan. Dan lagi-lagi Connor ditolak di perusahaan tersebut. Connor pun pergi untuk bekerja sebagai buruh harian yang tidak terdaftar bersama tenaga lainnya. Di sana dia menggunakan kemampuannya untuk memasang kabel listrik tanpa perlindungan. Saat sedang bekerja, polisi datang beserta drone yang canggihnya bernama Guardians. Ketika polisi memerintahkan para pekerja untuk bubar, ada seorang tenaga lain pyro atau pyrokinetik mencoba melarikan diri, dan robot polisi pun segera diturunkan dari drone itu dan langsung membunuh pria tersebut. Di kota lain, penggerebekan narkoba dilakukan oleh detektif Park dan Davis di komplek apartemen milik pengusaha kejahatan Marcus. Marcus ini adalah agen lokal The Truth dan Raider. Di sana mereka menemukan banyak powers yang sedang diambil cairan tulang belakangnya untuk dijadikan obat adiktif yang bernama PCK. Thanks to the courageous work of our drug unit, we are winning the war on psych. Hingga pada pagi hari, Connor beserta powers lainnya didatangi oleh seorang pria yang bernama Garen, bawahan dari Marcus. Di sana, Garen mencari seorang powers yang memiliki kekuatan listrik minimal kelas 2 untuk suatu pekerjaan. So nobody wants to get paid today. Connor yang memiliki kemampuan tersebut langsung mendatangi Garen dan ikut melakukan pekerjaan. Di malam harinya, Garen, Connor beserta powers lainnya pergi ke suatu tempat untuk mencari bahan kimia. Connor ditugaskan untuk menghancurkan pagar listrik dengan kemampuan yang luar biasa sebagai jalur masuk mereka, dan mereka pun segera mengambil bahan kimia tersebut. Ketika perjalanan pulang, drone kepolisian mendeteksi mobil yang mereka gunakan, dan mereka pun langsung mengubah mobilnya agar tidak terlihat mencurigakan. Kemudian, Connor dibawa dan diperkenalkan ke Marcus, lalu bertemu dia, pacar dari Marcus. Park dan Davis tiba di tempat kejadian keesokan harinya dan menentukan bahwa Marcus menggunakan bahan kimia tersebut untuk memotong sisa produknya karena Marcus sangat membutuhkan pendapatan.
Di sebuah kafe, Garen menawarkan perekrutan kepada Connor karena Garen menyadari bahwa dia memiliki potensi yang cukup untuk dimanfaatkan. Dan Connor pun setuju dengan penawaran itu. Connor juga membutuhkan uang untuk membantu perawatan ibunya. Garen membawa Connor untuk melatih tentang bagaimana menggunakan kemampuannya dan menggunakannya sebagai penegak hukum dalam perdagangan PCK. Connor juga tumbuh dekat dengan anggota lainnya Garen, termasuk Freddy yang bisu dan Maddie pacar Garen. Kemudian Marcus menyuruh mereka merampok bank untuk membayar kembali The Truth, tetapi lemari besi bank yang mereka curi itu hanya berisi $50.000. Ketika melakukan pencurian, pusat kepolisian mendapatkan informasi bahwa bank tersebut terjadi perampokan. Kepolisian pun mengirim drone canggihnya untuk menangkap mereka. Connor yang memiliki kemampuan listriknya menghancurkan drone tersebut. Kemudian Garen pergi bersama anggota lainnya ke kafe tempat biasa bosnya yaitu Marcus kunjungi. Di sana terlihat seorang perempuan bernama Copperhead, anak buah dari Kumbo. Copperhead ini mencoba membunuh Marcus karena tidak memenuhi hutangnya. Tetapi pengawal Marcus bernama Rino, seorang dengan kekuatan kulit anti peluru, berhasil mencegah dan membunuh Copperhead. Connor yang terluka dalam perkelahian itu pergi ke ruangan dapur. Di sana terlihat Nia yang sedang duduk. Nia yang melihat tangannya Connor terluka segera menyembuhkan tangannya Connor. Trust me. Dan Nia pun mengungkapkan bahwa dia memiliki kekuatan sebagai penyembuh. Dan dia tinggal juga bersama Marcus hanya untuk mengurangi efek kecanduan PCK untuk membayar utang dari Marcus. Kemudian Connor pulang ke rumah dan ibu Connor menanyakan tentang simpanan uang yang dihasilkan dari bekerja dengan anggota lainnya. Ibu Connor tiba-tiba kejang dan Connor membawanya ke rumah sakit. Di sana, dokter mengatakan kepadanya bahwa ibunya harus segera dioperasi untuk mengangkat tumornya. Park dan Davis membawa Connor untuk diinterogasi dan menyuruhnya bekerja sama karena mereka telah menyita banyak PCK, serta melemahkan pengaruh dari Marcus. Davis menyarankan mereka menanamkan bukti untuk memaksa Connor memberitahu. Connor pun dilepaskan dan pergi ke Garen untuk menyarankan mereka menyerbu PCK yang telah dijadwalkan pengangkutannya bulan ini dari produk yang disita untuk dimusnahkan. Produk itu akan bernilai sekitar $10 juta. Garen dan Connor membawa idenya ke Marcus, di mana Connor menuntut Nia untuk menyembuhkan ibunya sebagai pembayaran, dan Garen menetapkan dia akan menjadi partner dalam menjalankan perdagangan PCK. Pada hari pencurian, semua anggota memblokir jalannya truk polisi saat berada di dalam zona larang terbang. Ini dilakukan supaya mencegah Guardian pembawa robot kepolisian. Connor mengeluarkan kemampuan elektrokinetiknya ke truk polisi dan mereka berhasil menghancurkan Guardian. Saat menyerahkan PCK ke Rino, anak buah Marcus lainnya mengeksekusi dan membunuh petugas kepolisian. Rino juga membunuh Maddie dan melukai Freddy. Lalu Garen dan Connor berhasil melarikan diri. Rino pun pergi melarikan diri dengan obat PCK itu. Sementara Guardian lainnya datang dan menurunkan robot kepolisian tersebut untuk membunuh anak buah Marcus lainnya. Freddy meninggal saat Connor dan Garen pergi. Connor memberitahu Garen bahwa Marcus mengkhianati mereka karena tuntutan Garen, dan mereka pun berpisah. Captain Davis dan Park sangat marah karena Connor tidak ditangkap sebelum pencurian dan menuntut mereka untuk bertanggung jawab. Kemudian Park pergi mengunjungi putrinya yang seorang Powers juga. Park takut dia akan diberikan karena dia berjuang untuk mengontrol kemampuannya. Kemudian Connor menghubungi Park untuk bertemu di suatu tempat. Di sana Connor memberitahu tempat persembunyian Marcus. Polisi dengan segera menggerebek tempat persembunyian Marcus, sementara Connor dan Garen membalas dendam di rute pelarian mereka. Setelah membunuh Rino dan Marcus, Garen mengambil PCK untuk dirinya sendiri dan mendorong Connor untuk memaksa Nia menyembuhkan ibunya. Nia memohon kepada Connor untuk melepaskannya karena kemampuannya tidak hanya menyembuhkan orang, tetapi memaksanya untuk mengambil luka dan penyakit ke dirinya sendiri.
Artinya dia bisa mati jika dia mencoba menyembuhkan ibunya. Connor membawa Nia ke rumah sakit dengan todongan senjata, tetapi akhirnya menyuruhnya berhenti setelah dia melihat betapa menyakitkan prosesnya untuk Nia. Kemudian Connor berbagi perpisahan yang penuh air mata dengan ibunya sebelum dia meninggal. Connor pergi ke kantor polisi dan memberikan truknya kepada Nia untuk meninggalkan kota. Dia memutuskan untuk menyerahkan diri dan mencoba menebus kesalahannya. Garen menyerahkan PCK ke Combo dan mengambil alih perdagangan narkoba untuk The Trust Leoncy City. Connor mengunjungi kuburan ibunya sebelum dia menjalani hukuman. Sementara Nia menangis bersama ayahnya di penjara yang utangnya telah dilunasi dengan Marcus. Sementara Park menerima penghargaan untuk serangan terhadap Marcus, dan film pun tamat. Terima kasih buat kalian yang sudah luangkan waktunya untuk menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di spoiler film lainnya.